Maintenant, je ne pleure plus. Hey guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, Mimin akan kembali merangkum alur cerita film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah film karya sutradara Francois Truffaut berjudul Story of Adele. Berfokus pada cerita tokoh pemeran utamanya bernama Adele. Film ini sedikitnya bisa menggambarkan sudut pandang berbeda dari kisah seorang wanita yang terobsesi dengan cinta. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. L'immense paquebot surnommé la Ville Flottante, capitale de la Nouvelle-Écosse, l'ancienne Acadie des Français. Berlatar belakang tahun 1863, saat itu sedang berkecamuk perang saudara di Amerika Serikat. Seorang gadis muda, sebut saja namanya Adele, ikut bersama rombongan pendatang dari Eropa yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Adele adalah putri dari Victor Hugo, sosok sastrawan Prancis yang sangat terkenal di Eropa. Dia kabur ke Amerika Serikat karena menolak dijodohkan dengan laki-laki bangsawan, pilihan orang tuanya. Awalnya Adele ingin mencari hotel sebagai tempat penginapan. Namun setelah diberitahu oleh supir yang mengantarnya kalau sewa hotel di kota Halifax sangat mahal, Adele pun lebih memilih mencari kosan murah agar dia bisa menghemat uangnya. Is this the hotel? This is it, miss. To a boarding Oh house. yes, please, please. Adele pun akhirnya tinggal di sebuah kosan murah milik Nyonya Sanders. We can go in, miss. Always about if you want me. Thank you very much. All right. Agar tidak diketahui kalau dia anak seorang tokoh sastrawan terkenal, Adele pun menyamar mengganti namanya menjadi Adelewi. Sebenarnya tujuan dia nekat datang ke Amerika untuk mencari sosok laki-laki bernama Letnan Albert Pinson. 2 tahun yang lalu saat Adele masih tinggal bersama orang tuanya di Prancis, dia berkenalan dengan seorang tentara Inggris bernama Letnan Albert Pinson. Keduanya sempat berpacaran, namun Albert meninggalkannya karena ada panggilan tugas ke Amerika. Sudah setahun Adele hilang kontak dengan pacarnya. Karena alasan itulah Adele nekat sampai nyebrang lintas negara hanya untuk mencari sosok laki-laki pujaan hatinya. Letter says I'm to receive a money order. I'm sorry. Le lieutenant Pinson nuirait considérablement à son avenir s'il quittait. Besoknya Adele pun mulai mencari informasi tempat dinas kekasihnya. Karena yang dia tahu kekasihnya itu ditugaskan di kota Halifax. Hingga akhirnya saat Adele membeli lembaran kertas di toko buku, tak sengaja dia melihat sosok pemuda yang wajahnya mirip dengan kekasihnya. Namun Adele tak berani mendekatinya, karena laki-laki itu jalan bersama seorang wanita. Setelah diberitahu oleh pemilik toko buku kalau laki-laki itu bernama Letnan Pinson, Adele pun terlihat bahagia. Dia benar-benar tak menyangka bisa secepat itu menemukan kekasihnya. Setelah membeli beberapa lembar kertas, Adele pun bergegas pulang ke kosannya. Abonnement. Ah bon? Enfin, même si vous vous abonnez pas, je... Madame Sanders, Miss Loli, voulez-vous partager mon dîner? Saat sampai di kosannya, Adele terlihat kaget. Saat mendengar kalau suami ibu kosan ternyata bekerja sebagai kepala koki di barak tentara. Dan Tuan Sander pun sudah mengenal sosok tentara bernama Letnan Albert Pinson. Karena takut pemilik kosannya curiga dengan penyamarannya, Adele pun terpaksa berbohong. Dia mengaku sebagai sepupunya Letnan Albert. Adele pun meminta bantuan Tuan Sanders untuk memberikan surat yang dia tulis untuk kekasihnya. Est-ce que les officiers anglais sont là? Depuis ton départ, je pensais chaque jour à toi. Dalam suratnya, Adele mencurahkan seluruh isi hatinya. Dia kabur dari rumah orang tuanya dan nekat datang ke Amerika dengan uang seadanya. Semua itu dia lakukan hanya untuk menemui kekasihnya. Namun kabar dari Tuan Sanders yang memberitahu kalau suratnya tak mendapat respon dari kekasihnya membuat hatinya hancur. Adele sudah tak kuasa lagi menahan air matanya. Bahkan saat Adele pergi ke kamarnya, Tuan Sanders berbisik ke istrinya kalau surat itu sama sekali tidak dibaca oleh Letnan Albert. Oh, Did you hear what he was saying? he told funny stories. We thought up the menu. It was turtle soup, but, you know, the lieutenant didn't. Kegiatan Adele setiap hari hanya datang ke toko buku untuk membeli kertas.
Kemudian di kamar kosannya dia mulai menulis surat-surat cinta yang dia titipkan ke Tuan Sanders untuk dikasih ke Letnan Albert kekasihnya. Je lui dirai, quand un des deux n'aime pas assez, je saurai le convaincre par la douceur. I'd like to speak to the young lady who lives here. Hingga akhirnya suatu hari Letnan Albert datang ke kosan Adele setelah berkali-kali mendapat kiriman surat dari kekasihnya. Setelah diberitahu oleh Nyonya Sanders kalau Letnan Albert sekarang ada di kosannya, Adele pun terlihat panik. Dia berkali-kali mencoba memilih baju yang akan membuatnya terlihat cantik di depan kekasihnya. Karena terlalu lama menunggu, Letnan Albert pun berpamitan kepada Nyonya Sanders. Namun sebelum Letnan Albert keluar dari rumah, Adele pun buru-buru datang menghampirinya. Albert! Raut wajah Adele terlihat sedih bercampur bahagia. Sedihnya dia merasa kecewa dengan sikap Letnan Albert yang begitu dingin kepadanya. Bahagianya dia tak menyangka bisa bertemu lagi dengan kekasihnya. Namun siapa sangka, jawaban Letnan Albert jauh dari harapannya. Dia malah meminta Adele untuk segera pulang ke negaranya. Adele pun berusaha menahan Letnan Albert agar tak pergi meninggalkannya. Dia memohon agar Letnan Albert memberinya sedikit harapan. Meskipun dia harus menunggu dan bersabar agar kekasihnya itu kembali mencintainya. Oh oui, laissez-moi vous aimer. Ne pas débarque. Je peux te rejoindre en ville, et comme tu voudras. Je suis tellement heureuse que nous nous soyons retrouvés. Sikap Letnan Albert sepertinya tak cukup untuk menyadarkannya. Adele justru semakin terobsesi dengan cintanya. Bahkan dia tak berhenti menulis surat untuk mencurahkan seluruh isi hatinya. Sesekali jemari lentiknya mengusap kertas yang terlihat basah karena tetesan air matanya. Hari demi hari perilaku Adele semakin aneh. Nyonya Sanders dan suaminya sering mendengar Adele membanting barang-barang dan menangis di dalam kamarnya. Deux rames, s'il vous plaît. Ce matin, j'avais pensé... Lewat Tuan Sanders, Adele pun akhirnya mendapatkan alamat rumah Letnan Albert. Dan malamnya dia pun nekat mendatangi rumah pemuda yang sangat digilainya. Dan saat sampai, jantung Adele langsung berdegup kencang. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan matanya mulai berkaca-kaca. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Mengintip lewat jendela rumah, Adele bisa melihat langsung saat Letnan Albert sedang berhubungan intim dengan wanita lain. Semenjak kejadian itu, kehidupan Adele semakin terpuruk. Bekal uang yang dikirim orang tuanya pun semakin menipis. Dengan uang yang tersisa, dia kembali membeli beberapa lembar kertas dari toko buku langganannya. Namun saat keluar dari toko, tubuh Adele tiba-tiba jatuh pingsan. Beruntungnya dia ditolong oleh pemilik toko dan warga sekitar. Karena merasa khawatir dengan keadaan pelanggannya, pemilik toko pun berniat mendatangi rumah Nyonya Sanders untuk menanyakan kondisi Adele. Setelah tahu kalau Adele baik-baik saja, pemilik toko pun memberi hadiah beberapa gulungan kertas sebagai bentuk simpatinya. Karena kesehatan anak kosnya belum pulih, Nyonya Sanders pun memanggil dokter umum ke rumahnya. Namun setelah tahu identitas pasiennya, dokter itu terlihat kaget. Dia pun memberitahu Nyonya Sanders kalau gadis yang ngekos di rumahnya bukan orang sembarangan. Dia adalah putri dari Victor Hugo, seorang sastrawan Prancis yang sangat terkenal di Eropa. Nyonya Sanders dan dokter pun sepakat untuk menjaga dan merawat Adele sepenuh hatinya. Spring would come. Doctor, could you post this letter for me? To conceal her identity, we must respect her wishes. Keluarga Adele sebenarnya sudah mengirim surat agar putrinya itu secepatnya pulang ke Prancis. Namun Adele kembali membohongi keluarganya. Setelah ayahnya mengirim uang untuk ongkos kepulangannya, Adele justru menggunakan uang kiriman dari ayahnya itu untuk menyambung hidup di Amerika. Adele kembali menemui Letnan Albert yang sedang menghadiri pesta. Dia pun nekat menyamar berpakaian seperti laki-laki agar bisa masuk ke acara pesta tersebut. Setelah bertemu, Letnan Albert pun menarik tangan Adele dan membawanya ke tempat sepi. Qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait absolument que je vous voie. Votre père a changé d'idée. Je ne l'aurais pas cru. Letnan Albert pun berusaha menasihati Adele kalau keduanya tak mungkin bisa hidup bersama. Letnan Albert pun terpaksa memberitahu Adele kalau dia sudah bertunangan dengan wanita lain dan sebentar lagi akan menikah. Mendengar penjelasan dari Letnan Albert, Adele pun hanya bisa menangis. Sambil memeluknya, Adele pun memberitahu Letnan Albert kalau dia sudah tak punya gairah lagi untuk melanjutkan kehidupannya jika tak bisa hidup bersama laki-laki yang sangat dicintainya. Dites-moi que vous m'aimez. De me dire si
vous pourriez m'aimer. Setelah diantar pulang oleh Letnan Albert, Adele pun hanya mengurung diri di kamarnya. Matanya yang terus menangis menatap kosong ke arah foto Letnan Albert yang sudah lama dia simpan. Seperti tak terima dengan perlakuan kekasihnya, dia pun berniat untuk membalas perlakuan Letnan Albert kepadanya. Adele berniat untuk membohongi orang tuanya kalau dia sudah menikah dengan Letnan Albert. Jika kabar itu sampai ke orang tuanya, pernikahannya akan diberitakan di koran-koran. Adele berharap setelah viral nanti, pernikahan Letnan Albert dengan tunangannya akan dibatalkan karena Letnan Albert dianggap sudah beristri. Vincent, listen to this. It's true I often visited the Hugo family in exile. Namun rencana itu tak sesuai harapannya. Merasa Adele telah mencemarkan nama baiknya, Letnan Albert pun langsung berkirim surat ke orang tua Adele di Prancis kalau dia tak pernah menikah dengan putrinya. Letnan Albert pun menyertakan beberapa bukti untuk memperkuat pengakuannya. Melihat kenyataan tersebut, orang tua Adele pun merasa kecewa telah dipermalukan oleh putrinya. Untuk terakhir kalinya, ayah Adele mengirim uang sebesar 600 francs dengan syarat Adele harus secepatnya pulang ke Prancis. Jika Adele tetap memilih tinggal di Amerika, ayahnya mengancam tidak akan mengirim uang lagi buat putrinya dan akan menghapus namanya dalam daftar pewaris kekayaan keluarganya. Je n'aime pas votre idée de lui envoyer une sommation. J'aime mes frères. Je vous aime tous. Semenjak tidak menerima kiriman uang dari ayahnya, dari hari ke hari kondisi kesehatan Adele terus menurun. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk menulis buku sebagai curahan kesedihannya. Saat malam tiba, Adele sering berhalusinasi, sedang merayakan pesta pernikahan dengan Letnan Albert. Hingga akhirnya karena terlalu banyak menulis sambil menangis, Adele pun merasakan ada masalah dengan penglihatannya. Il faut les brûler. Oui, il faut. Ah, monsieur. How can I do this? Dengan kondisi kesehatan yang terus memburuk, Adele pun terpaksa harus keluar dari rumah Nyonya Sanders karena sudah tak mampu lagi untuk membayar kamar kosannya. Nyonya Sanders sebenarnya sudah menawarkan agar Adele tetap tinggal di rumahnya sampai orang tuanya datang untuk menjemputnya. Namun Adele menolak tawaran dari ibu kosannya. Dia lebih memilih hidup sengsara daripada harus pulang ke Prancis tanpa Letnan Albert di sampingnya. Setelah pergi dari rumah ibu kosannya, Adele pun terlihat bingung karena sudah tak punya uang dan tempat tinggal. Saat Pak Sopir bertanya kemana tujuannya, Adele pun hanya bisa menangis pilu. Karena iba melihatnya, Pak Sopir pun menawarkan Adele untuk tinggal sementara di rumah penampungan tunawisma. Adele pun terlihat sudah pasrah dengan keadaannya. Sambil terus menangis, Adele pun akhirnya dititipkan di sebuah rumah penampungan tunawisma. Karena sudah tak mampu lagi menghadapi guncangan jiwa yang dihadapinya, Adele pun mengalami gangguan jiwa. Dia pun pergi menyusuri jalan tanpa arah dan tujuan. Sambil menangis, Adele pun terus memanggil nama Letnan Albert. Dengan rambut kusut dan baju compang-camping, Adele terus berjalan, diikuti oleh sekelompok anak kecil yang terus mengganggu dan menertawakannya. Di sebuah pasar, tubuh Adele akhirnya ambruk setelah kesehatannya terus memburuk. And at the marketplace, I saw a European woman. It mustn't happen here. Sementara di kantornya, Letnan Albert diberitahu oleh bawahannya kalau dia mendapat laporan dari warga yang melihat seorang gadis yang terus menangis dan memanggil namanya. Setelah diberitahu ciri-cirinya, Letnan Albert pun berniat untuk mencarinya. Dia yakin kalau gadis itu adalah Adele. Meskipun dia tak mencintainya, Letnan Albert merasa kasihan mendengar keadaannya. Letnan Albert akhirnya menemukan Adele yang sedang berjalan di gang perumahan. Dia berusaha memanggil dan menghadangnya, namun usahanya itu sia-sia. Adele sudah mengalami gangguan jiwa. Dia tak mengenal lagi laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya. Sedih melihat keadaannya, Letnan Albert pun menyurati orang tua Adele untuk memberitahu keadaan putrinya. Mendengar putrinya hidup menderita dan mengalami gangguan jiwa, Tuan Victor Hugo pun mengirim anak buahnya untuk membawa putrinya pulang ke Prancis. Karena sudah mengalami gangguan jiwa, Adele pun dikirim oleh ayahnya ke rumah sakit jiwa di Prancis. Adele mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 25 April tahun 1915. Cerita pun akhirnya selesai.